Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Saya adalah mahasiswa dari UTU PBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 05111100693. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas basis data. Tugasnya ada dua. Yang pertama adalah melakukan praktikum transaksi dan yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, untuk praktikum transaksi ini bisa dibilang adalah praktikum yang membuat atau dan juga sekaligus mengaplikasikan perintah commit, checkpoint dan trigger dalam bentuk store prosedur ya. Dan yang kedua, untuk praktikum basis data terdistribusi itu melakukan replikasi dengan menggunakan VirtualBox. Nah, di VirtualBox ini saya sudah menggunakan Ubuntu. Oke, seluruh praktikum yang saya lakukan itu berdasarkan panduan praktikum yang telah disediakan dari dosen, yaitu ini untuk si panduannya. Jadi apapun yang saya lakukan terkait nanti query-nya atau isinya seperti apa yang saya lakukan itu berdasarkan panduan praktikum yang telah disediakan oleh dosennya pada matkul basis data. Oke, baik. Dikarenakan ketika setelah saya baca pada panduan ini, isinya itu berkaitan persis, terutama untuk IRD-nya ini seperti dengan tugas 2 kemarin, maka dari itu di sini saya akan langsung mempraktikkan terkait membuat perintah commit, checkpoint, dan triggernya menggunakan atau berdasarkan database yang telah saya buat sebelumnya pada tugas 2 dengan isi table yang berisi administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, untuk daripada itu, untuk melakukannya yang pertama saya akan membuat perintah commit. Ini kita coba di bagian routines. Oke, create new routine. Nah, ini untuk ininya saya akan buat transaksi satu namanya. Sebenarnya ini untuk namingnya bisa apa aja ya, namun saya menggunakan naming transaksi satu dengan tipe prosedur atau store prosedur ya. Nah, parameternya saya juga menggunakan referensi atau berdasarkan panduan ya, praktikum ini sudah saya catat ulang. Yang pertama saya akan mempraktikkan ya, bagaimana jika apa-apa yang telah saya lakukan ini atau store prosedur atau prosedur yang akan saya buat itu dalam bentuk query namun tidak menambahkan commit ya, karena di sini saya akan melakukan contoh function dari commit tersebut. Nah, ini saya akan menambahkan value atau pasien baru pada table pasien seperti yang tertera di sini, insert into pasien, yang berarti saya melakukan insert kepada table pasien dengan atribut-atributnya seperti atribut atau kolom ya, seperti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin, ditambah value. Ini value-nya adalah atribut, pada atributnya apa yang akan saya tambahkan pada setiap kolomnya gitu. Nah, di sini saya menambahkan ID pasiennya 24, namanya Michael, alamat pasiennya di Denpasar, dan jenis kelaminnya laki-laki. Oke, di sini saya coba go using value in the front. Oh, sorry. Parameternya sebentar. Oh iya, oke. Setelah saya cek, ini untuk parameternya kita drop ya, karena kita tidak membutuhkan parameternya kita tambahkan di sini secara manual ya dalam bentuk query. Kita coba go. Oke. Error, sebentar. Oke, setelah saya cek untuk errornya itu dikarenakan saya menggunakan kutip ya, bukan backtick seperti ini. Nah, tadi saya sudah rubah untuk semua kutipnya menjadi backtick. Karena itu kita go saja. Nah, oke. Prosedur atau SP-nya sudah saya buat dan juga untuk rutin satu transaksi satunya sudah selesai. Ini commit ya. Tanpa commit. Nah, di sini saya melakukan query atau ya prosedur untuk menambahkan nama pasien baru ya, atau value pasien gitu. Value pada tabel pasien saya coba tambahkan. Namun di sini saya tidak menambahkan untuk komen atau sintaks commit ya. Nah, itu akan berimpact pada untuk rutinnya tidak terselesaikan namun tidak otomatis terbuat. Kita coba cek aja. Nah, pada tabel pasien di sini terlihat bahwa untuk prosedur yang tadi telah kita buat yaitu namanya gitu ya, Michael, dengan domisili Bandung itu tidak terbuat. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan commit. Commit itu fungsinya untuk otomatis menambahkan ketika
kita membuat sebuah prosedur. Nah, ini kita coba edit, kita tambahkan commit pada line 6 ya. Kita go. Oke, sudah selesai, sudah terbuat. Nah, kita coba cek pada table pasien. Masih belum terbuat, namun coba kita execute. Oke, unknown. Karena memang saya belum membuat ya, sorry. Belum membuat pada file listnya ini. Oke, kita coba perbaiki dulu ya. Oke, setelah saya cek, rupanya memang ada kesalahan dalam penulisan nama. Tadi saya sudah bantu untuk menulis bareng GPT. Ternyata ketika saya akan melakukan value, itu perlu menggunakan kutip ya, bukan backtick. Mungkin ada kesalahan sintaks dari yang saya lakukan. Maka dari itu kita coba ulang ya, dari yang tadi saat kita membuat SP tanpa menggunakan commit. Kita coba. Oke. Sorry, kita coba rubah. Kita share ke Oke, kita go. Kita coba execute. Nah, ini tidak langsung ketambah. Coba kita ubah. Nah, ketika kita sudah commit tadi ya, dan execute nih, kita menggunakan commit. Namun ketika kita tidak menggunakan commit, di sini sudah muncul nih execution resultnya. Namun pada tabel pasiennya tidak ada ya, tidak muncul bahwa kita sudah menambahkan si Michael tadi. Maka dari itu kita perlu menambahkan commit pada bagian setelah select. Sorry, setelah value deh. Karena kan kalau select kita cuma manggil tadi aja seperti itu. Kita perlu commit. Oke, kita go. Nah, sudah kita modified ya untuk si store prosedurnya, kita coba execute. Oke, kita di sini sudah resultnya adalah sudah muncul untuk Michael. Ya, kalau kita coba validasi pada table pasien, nah, di sini sudah muncul ya untuk Michael bahwa dia di Denpasar ya. Ini sudah ada datanya. Oke, untuk penerapan commit sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk komen apa tadi? Selanjutnya tuh. Selanjutnya kita perlu untuk nah ini rutin SP rollback ya. Kita coba rollback. Kita coba menambahkan untuk yang rollbacknya. Oke, kita coba buat saja untuk prosedur yang baru. Kita create rutin. Kita buat transaksi 2 sebagai name-nya. Oke, kita drop parameternya karena kita tidak membutuhkan parameter. Kita akan coba menambah manual di sini. Ini sudah tidak kita ambil tadi terkait rollbacknya. Ya, karena ini value, kita tidak perlu menambahkan backtick ya. Oke. Sini sudah terbuat ya untuk rollbacknya. Kita coba baca dulu ya. Saya coba jelaskan untuk prosedur rollback ya. Untuk prosedur rollback yang telah kita buat di sini kita coba untuk mengupdate ya. Update pasien dengan nama pasien Ali pada nama dengan ininya 24. Kita mencoba menambahkan rollback. Terus kita commit. Kita nge-select, kita coba execute. Nah, oke. Sudah selesai ya, sudah sukses. Ini untuk fungsinya untuk rollback itu mengembalikan atau gak jadi gitu. Bahasanya kita tidak jadi untuk melakukan komen tersebut. Nah, itu menggunakan komen rollback ya, atau kita mencoba menggunakan prosedur rollback. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mencoba menambahkan rollback namun dengan prosedur atau query yang lebih kompleks ya. Sini saya coba untuk melakukan edit. Kayak transaksi 2, ini tadi saya juga sudah mengambil dari si modulnya ya, atau si buku panduan yang tadi sudah kita buka di sini. Metode saya kita pindahkan ke Notepad agar lebih cepat untuk kopasnya. So, untuk pasien. Oke, ini sudah sesuai. Nah, ini nama pasiennya kita coba rubah jadi Daniela. ID pasiennya 24. Oke.
Oke, untuk lebih jelasnya adalah di sini saya mencoba menambahkan prosedur untuk rollback, namun kita melakukan insert terlebih dahulu. Nah, prosedurnya ini melakukan insert dengan pada pasien dengan ya pada masing-masing value untuk ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, kita tambahkan untuk ID 25, nah ID-nya namanya Galia, alamat pasiennya di Bogor, jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Namun kita rollback gitu. Tapi kita tetap melakukan update selanjutnya, itu tetap mengupdate pasien dengan nama Daniela dan ID pasiennya 24. Kita coba apakah nanti hasilnya seperti apa ya pada si table-nya. Apakah akan ada perubahan ketika kita melakukan seperti ini. Kita go, oke, sudah selesai. Transaksi 2 kita execute. Nah, ini sudah menambah ya. Nah, ini pada bagian yang si Daniela untuk Denpasar ini. Nah, kenapa bisa terubah untuk si Daniela? Dikarenakan jika kita cek di sini, pada bagian update, yang awalnya adalah namanya itu bukan Daniela ya. Awalnya tadi namanya kan si Michael. Kenapa ini bisa terupdate? Dikarenakan kita akan melakukan insert dengan ID 25 itu tidak jadi dilakukan karena kita melakukan rollback. Jadi ketika ini ter-apply, namun kita menambahkan rollback, otomatis apply dari si value atau ya data dengan nama pasien kali ini tidak jadi ditambahkan karena kita menambahkan rollback. Nah, setelah di rollback dilakukan, kita tetap melakukan update pada pasien dengan ID pasien 24 yang sebelumnya adalah Michael, kita rubah menjadi Daniela. Nah, maka dari itu, ketika kita melakukan execute pada prosedur 2-nya atau transaksi 2-nya, ini muncul di sini untuk ID pasien 24 yang sebelumnya adalah Michael menjadi Daniela. Kenapa ini tetap Denpasar? Karena memang pada yang kita tambahkan di sini, saya tidak menambahkan detail pada lokasi atau alamat pasiennya yang awalnya Denpasar kita rubah menjadi Bogor misalkan. Karena kita tidak menambahkan set alamat pasien tersebut. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa validasi pada pasiennya Daniela Denpasar. Yang awalnya sebelumnya adalah Michael. Oke, untuk prosedur rollback sudah selesai ya, sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat prosedur apa tadi yang ketiga tuh checkpoint. Checkpoint. Karena untuk yang pertama itu adalah commit, yang kedua adalah rollback, yang ketiga adalah checkpoint. Sini saya komentar transaksi 3, parameter kita drop. Oke, query sudah saya save. Nah, ini SP checkpointnya. Oke, kita tambahkan saja pasien rollback itu berfungsi sebagai checkpoint. Sebentar, sebelum saya jelaskan, saya coba tambahkan. Ini kenapa? Oke, untuk checkpoint pertama di sini kita akan melakukan insert pada pasien dengan nama Galia, ID pasiennya 25, alamat pasiennya di Bogor, jenis kelaminnya laki-laki. Save point-nya saya buat sebagai naming point 1. Di sini untuk keduanya, maksudnya query kedua yang akan kita tambahkan adalah kita akan membuat value atau kita akan menambahkan value pada tabel pasien dengan nama pasien Timo dengan detail value seperti ini. Namun ini tidak jadi atau tidak akan tertambah pada tabel pasien. Kenapa? Ini dikarenakan kita menambahkan kita menambahkan query rollback yang dimana rollback ini fungsinya adalah mengembalikan atau menggagalkan komen yang akan kita masukkan ini, query yang akan kita masukkan ini. Nah, ketika query untuk si value Timo ini tidak jadi ditambahkan, rollbacknya itu balik ke save point pertama, yang dimana save point pertama ini adalah Galia, gitu. Galia Bogor. Nah, jadi nanti yang akan tertambah hanya
hanya nama pasien Galia dan juga nama pasien Tiffany. Karena pada bagian penambahan untuk si pasien Tiffany ini kita tidak apa kita tidak menambahkan komen rollback atau apapun di sini. Kita cuma insert lalu kita commit gitu ya. Nah, jadi nanti akan tertambah hanya dua. Sedangkan untuk yang Timo itu tidak akan tertambah karena kita menambahkan query atau logic rollback pada query yang di penambahan user Timo ini. Nah, untuk validasinya kita coba, kita go, case, transaksi tiga sudah terbuat, coba kita coba execute aja. Nah, sudah terbuat dan nah hasilnya adalah seperti ini. Table yang tadinya hanya Raffi, Rani, Gary, dan Diana dan juga Daniela tertambah Galia dan Tiffany. Sedangkan untuk Timo tidak tertambah karena tadi kita tambahkan query atau logic rollback yang dimana ketika ditambah maka otomatis akan balik ke Galia karena Galia tadi adalah yang kita set sebagai checkpoint atau save point untuk si Timo. Setelah Timo ini di insert kita menambahkan checkpoint ke Galia yang dimana di query si Timo ini kita tambahkan rollback ya. Kita tambahkan rollback pada si query si untuk penambahan user Timo ini. Kita close, kita coba validasi pada table pasien. Nah, sesuai ya seperti apa yang tadi kita tambahkan. Yang sudah tertampil di sini adalah Daniela, Galia, dan Tiffany. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan atau menjelaskan terkait function untuk triggernya ya. Yang pertama di sini saya perlu untuk buat table tambahan karena berdasarkan untuk yang di sini ini kan ada topologi desainnya untuk KRD-nya. Nah, saya di sini perlu menambahkan table transaksi obat dan obat. Oke, saya coba buat dulu table transaksi obat ya. Tabelnya transaksi obat. Nah, di sini kita coba cek untuk ID-nya apa saja. ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Untuk lebih cepat saya coba split screen ya. Oke. Nah, hasil buat di sini saya coba tambahkan ID transaksi, ID pasien, obat, jumlah, total harga. Tipenya integer semua. Dari transaksi akan saya ubah menjadi primary key result. Next primary. Oke, cool. Sini kita coba save. Oke, transaksi obat sudah terbentuk. Setelah itu saya akan buat tabel baru lagi. Nama tabelnya adalah obat. Sini obat. Kode obat. Nama obat. Harga. Dan oke, untuk kode obatnya sepertinya ada yang perlu disesuaikan di sini. Ini bukan integer semua ya. Untuk kode obat dan nama obatnya coba buat varchar. Oke, sudah. Jadi obat kita buat sebagai primary. Oke, kita save.
Ya, di sini ternyata errornya tadi dikarenakan saya belum menambahkan length values ya. Ini saya sudah tambahkan untuk length values-nya. Oke, sesuai di sini 65, 10, 5. Oke, langsung kita save. Nah, setelah kita save, di sini saya coba untuk menambahkan di ERD-nya ya. Nah, ERD-nya saya coba tambahkan. Nah, itu untuk ERD-nya kita coba ke DB, more, kita ke designer. Nah, di sini sudah terdapat dua DB tadi ya. Dua table tadi yang kita tambah. Mana DB-nya ya? Oh ya, sorry, saya belum nambahkan relasi pada DB-nya, maka dari itu kita coba tambahkan, sorry, pada tabelnya kita coba tambahkan dulu. Sini kita ke table, nanti di obat, structure. Oke, sudah saya tambahkan seluruhnya. Kita coba ke designer lagi ya. Oke, masih belum muncul. Oke, ternyata ke hide ya. Di sini sudah saya munculkan untuk transaksi obat dan obatnya. Kita coba sesuaikan dulu ya. Memang mungkin tidak persis sama, namun untuk tidak persis sama seperti yang di tugas ya. Namun saya coba sesuaikan untuk si relasinya itu tetap sama ya, seperti yang di panduan. Kita save dulu, save page. Oke, coba menggunakan sekarang. Pasien ke lagi pasien. Cascade, cascade. Oke. Pasien ke ID pasien, ID obat ke ID obat. Cascade, cascade. Oke, sudah ya. Sini sudah terbuat untuk si relationship-nya, relasinya. Oke, untuk desainernya sudah kita buat relasinya, ERD-nya. Selanjutnya adalah kita menambahkan value pada tabel obat. Oke, kita ke tabel obat. Kita coba tambahkan insert. Insertnya ini kita sesuaikan sesuai dari panduannya ya, trigger ininya. Ini obat. Satu. Kode obatnya kita buat 001. Yang harganya 20.000, stoknya 10. Kita go.
error. Kita coba cek ulang. Ini obatnya satu, mana obatnya? Satu, kacang, harganya 20.000, stoknya 10. Error. Oke, setelah saya cek errornya dikarenakan saya mengisi tabel obat terlebih dahulu. Saya perlu mengisi tabel transaksi obat dulu sebelum mengisi ke transaksi obat. Maka dari itu, untuk tabel transaksi obatnya, saya akan tambahkan dulu ya. Oke, di sini saya akan mulai kembali menambahkan value sesuai dari yang telah saya pelajari. Tadi saya dibantu oleh ChatGPT ya untuk analisa errornya. Saya di sini coba untuk melakukan pengecekan kembali terhadap panduan praktikumnya. Ini sesuai dengan ini. Oke, sudah sesuai semua. Sudah tambah 1. Oke. 3 row telah di-insert. Coba cek tabel obat. Oke, sudah sesuai ya. Di sini saya sudah sesuai nih antara yang saya tambahkan dengan yang di modul ya, pembelajaran. Oke, selanjutnya kita coba buat untuk triggernya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat trigger. Oke, create new trigger. Trigger name ini adalah transaksional. Before insert. Nah, ini adalah query yang telah saya dapatkan dari si modulnya ya, dari si panduannya. Ketika nanti obat ini ditambahkan pada transaksi obat, maka stok obatnya akan berkurang ya. Coba aku masih error ya. Oke, error tadi dikarenakan saya belum menambahkan ke teman transaksi obat. Coba aku. Nah, oke, sudah selesai triggernya. Kita coba uji ya pada transaksi obat. Oke, kita coba masukkan insert pada tabel transaksi obat. Saya transaksi 1, saya coba masukkan lineal. ID obatnya 1, jumlahnya 3. Total harganya tadi berapa? Nah, di panduannya 1 tuh berarti 20.000 ya. 20.000 dikali 3 berarti 20. Oke, control insert. Oke, kita coba lagi ke cek obat. Nah, di sini sudah berkurang ya. Yang awalnya 10, kini sisa 7 untuk si
obat amikacin atau obat yang ID obat satu tadi. Oke, mungkin sekian untuk praktikum yang telah saya lakukan. Untuk triggernya sudah sukses juga. Terima kasih. Mungkin untuk tugas duanya terkait replikasi belum bisa saya tampilkan dan kerjakan saat ini dikarenakan deadline-nya sudah mepet ya. Sebelum saya minta maaf, mohon maaf saya hanya bisa sampai mengerjakan tugas satu. Maka dari itu terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah dalam pengerjaan mungkin bisa bantu koreksi untuk Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.